Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berbicara tentang meneladani Nabi ya. Yang kita harapkan dengan meneladani beliau, maka akan terselamatkanlah generasi negeri ini. Ini luar biasa PR kita. Namun sebelum itu saya ingin bertanya kepada kita semua, kira-kira siapa manusia yang namanya paling sering disebutkan di dalam kehidupan ini? Siapa? Nama siapa yang paling sering disebutkan? Muhammad. Bahkan tidak sedikit dari kita atau mungkin suami kita, bagi yang akhwat, anak-anak kita yang memiliki nama Muhammad. Mudah-mudahan bagi yang namanya Muhammad mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Ya, seperti keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ya, di dalam kehidupan ini nama Muhammad lah yang paling sering disebutkan di luar orang-orang yang memiliki nama Muhammad. Yang memang kita khususkan, yang dimaksud Muhammad di sini adalah Nabi Muhammad. Mungkin tanpa kita sadari, setiap harinya kita itu selalu menyebutkan nama beliau. Sadar enggak? Atau sekedar mendengar nama beliau hampir setiap saat ketika azan dan iqamah dikumandangkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minimal 5 kali dalam sehari. Asyhadu anna Muhammad. Ketika qomat juga begitu. Ketika selesai azan dan iqamat, banyak umat Islam yang berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammad. Nabi Muhammad lagi. Ketika kita tasyahud di dalam salat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Yang salat subuhnya pakai kunut, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ketika kita berceramah, memberikan kata sambutan dalam khutbah, lagi-lagi nama Muhammad yang disebutkan. Dan itu belum lagi solawat-solawat yang dipanjatkan oleh semua kaum muslimin yang bersifat mutlak. Solawat yang bersifat mutlak itu maksudnya adalah solawat yang dibaca kapan saja, tidak terikat dengan waktu. Masya Allah. Ini sudah mengisyaratkan bahwasanya Nabi Muhammad itu seseorang yang keren, mengagumkan. Siapa? Manusia mana yang seperti beliau namanya selalu disebutkan? Beliau mengagumkan. Kurang lebih dari 15 abad yang lalu, beliau itu sudah viral sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti. Followersnya terus bertambah. Padahal dulu itu tidak ada yang namanya medsos. Tidak ada yang namanya Instagram, Facebook, Twitter, apalagi TikTok. Ya, tapi Masya Allah, followers Nabi Muhammad tak terhitung. Kalau kita tanya hari ini siapa followers terbanyak? Saya kemarin coba mencari. Di antaranya adalah CR7. Tahu CR7 yang akhwat? Bukan minuman. Itu Seven apa? CR7 itu Cristiano Ronaldo. Kalau yang akhwat tahu, ikhwan tahu semua. Pemain bola, kurang lebih kalau tidak salah 500-an juta di Instagram. 500 juta. Ya itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan followersnya Nabi Muhammad.
Followersnya Ronaldo belum tentu mengucapkan nama Ronaldo setiap hari. Nabi Muhammad, jangankan followersnya, yang bukan followersnya pun, yang bukan muslim pun menyebutkan Nabi Muhammad. Nah, kira-kira apa ini penyebabnya ini? Apa rahasianya ini? Kok begitu viralnya Rasulullah? Kok begitu banyaknya followersnya sampai hari kiamat nanti nggak terhitung? Rasulullah itu banyak followersnya. Beliau viral bukan karena pansos. Tahu pansos? Panjat medsos, sosial ya? Oh, apaan? Sosial. Rasulullah itu banyak pengikutnya, followersnya itu bukan karena suka ngeprank orang. Rasulullah itu banyak pengikutnya bukan karena suka mengumbar bagaimana kehidupan pribadi dan juga kehidupan keluarganya, enggak. Kayak nyindir ya. Ya kenyataannya seperti itu, realitanya seperti itu kan. Artinya itu umum sifatnya. Tapi tahukah kita kenapa Rasulullah itu viral dari dulu dan banyak followersnya? Dikarenakan keteladanannya. Makanya yang meneladani Rasulullah itu tidak hanya orang-orang muslim, yang tidak muslim pun sangat kagum dengan cara hidup beliau. Nah, makanya Masya Allah, di dalam Al-Quran itu Allah yang mengabadikan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Untuk apa? Dicontoh dalam hal apa saja, dalam semua sisi kehidupan. Apakah itu penampilan beliau, ibadah beliau, akhlak beliau, cara beliau bermuamalah. Lalu apakah beliau itu sebagai diri pribadi beliau, atau beliau dalam kehidupan rumah tangganya, dalam bermasyarakat, bernegara, itu semua sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Makanya kita Bapak Ibu sekalian, apapun profesi dan posisi kita sekarang ini, maka ikutilah cara hidup baginda Rasulullah. Maka insya Allah akan sukses, selamat dunia akhirat. Pertolongan dari Allah pun akan kita dapatkan. Sebagai seorang ayah, ya, atau menjadi orang tua, maka jadilah orang tua seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebagai seorang anak, seorang pemuda, maka jadilah pemuda seperti pemuda yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Sebagai pemimpin, maka jadilah pemimpin seperti yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Sebagai pendidik, guru, dosen. Dosen apa dosen? Saya ini orang Medan, agak susah membedakan E sama E itu. Jadi dimaklumi saja ya. Dosen, ustaz, maka jadilah pendidik seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Sebagai seorang pekerja, karyawan, pegawai, pedagang, pengusaha, pebisnis, maka jadilah pekerja seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Maka insya Allah pasti akan sukses. Nah, apalagi kalau kita berbicara tentang generasi Bapak Ibu sekalian. Nih, seperti tema kita ini. Maka sudah harus mutlak bagi kita untuk mencontoh baginda Rasulullah. Jadikan kita generasi, jadikan anak-anak kita juga sebagai generasi terbaik untuk kedepannya. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu merupakan generasi terbaik, dan yang lebih hebatnya lagi, beliau bisa melahirkan generasi-generasi terbaik berikutnya. Itu tidak mudah. Kalau katakan anak sekarang itu sangat sulit. Saya sering dengar tapi nggak paham itu apa. Mudah-mudahan itu baik ya. Ini bahaya ini. Akan diminta pertanggungjawabannya nih kalau nggak baik. Ya, sulit itu.
melahirkan, menciptakan generasi-generasi terbaik. Kata Rasulullah, khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya generasi itu adalah di masaku, kata Rasulullah. Aku dan para sahabatku, kata Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian adalah generasi berikutnya, kemudian lagi adalah generasi berikutnya, yaitu generasi para tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Masya Allah. Karena itu saya mengajak, mari sama-sama kita merenungi bagaimana nantinya sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah. Kita lihat dari nol ya. Dari nol, mungkin nanti kalau waktunya cukup, mudah-mudahan bisa sampai kepada usia 40. Ya. Jadi ini biar apple to apple nih, kita bandingkan nanti. Karena banyak yang muda-muda ini. Ya, biar apple to apple bagaimana sih masa muda Rasulullah, apa yang perlu kita teladani sehingga secara otomatis ya generasi ini akan terselamatkan. Ya. Nah, kita lihat baginda Rasulullah, saya merujuk pada kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan daripada Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri ya. Di situ dikatakan, jadi nanti kalau terkait dengan sejarah ini ada sedikit-sedikit perbedaan, apalagi masalah tanggal, tahun, itu biasa di kalangan ulama. Di kitab tersebut disebutkan Rasulullah itu lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Udah, jangan jadi masalah. Wah Ustadz, kok di tanggal kita 12 Rabiul Awal? Saya katakan tadi itu biasa. 9 Rabiul Awal pada tahun pertama terjadinya peristiwa penyerangan Ka'bah. Ya. Peristiwa gajah gitu, makanya dikatakan tahun gajah. Bertepatan pada tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Baginda Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, namun ada juga yang berpendapat ayahnya meninggal, Abdullah, itu setelah beberapa hari beliau dilahirkan. Beliau lahir disusui oleh ibu kandung beliau, Aminah. Setelah itu adalah ibu susu beliau bernama Thuwaibah. Setelah itu, kita lihat ini bagaimana Rasulullah dijaga, dibimbing, dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengarahkan. Muhammad kecil itu diserahkan kepada seorang wanita yang bernama Halimah binti Dzu'aib. Sering kita sebut dengan Halimatus Sa'diyah karena dari kampung perdesaan Bani Sa'ad namanya. Nah, jadi Muhammad kecil ini dibawa ke kampung, ke desa. Kita lihat apa hikmahnya. Nah, di kitab tersebut disebutkan oleh para ulama paling tidak ada 3 hikmah Muhammad kecil dibesarkan dan dididik di kampung dan di desa. Ini nilai plus bagi kita orang-orang kampung. Hidup orang kampung. Karena saya orang kampung juga. Ya, orang desa. Ya, bukan berarti nanti antum harus hijrah lagi ke kampung, tidak. Nanti kita lihat kenapa begitu. Apa nilai plus di kampung dan itu bisa kita bawa juga ya ketika kita di kota. Pertama, hikmah Rasulullah atau Nabi Muhammad atau Muhammad kecil ya. Saya sebutkan Muhammad kecil karena memang masih bayi ya. Muhammad kecil dididik di desa itu tujuan utama pertama adalah agar terhindar dari penyakit-penyakit peradaban. Penyakit peradaban. Dan kita lihat memang penyakit peradaban itu lebih banyak di kota apa di desa atau di kampung? Di kota, apalagi di kota-kota besar. Sangat kompleks itu ya. Kerusakan moral itu luar biasa. Hampir di semua lini. Mau di mana, pasti ada kejahatan, ada kerusakan moral. Bahkan di masjid sekalipun ada. Ya. Kemarin terakhir, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, itu menjadi keprihatinan kita bersama sehingga saya pun membawakan ceramah atau khutbah tentang itu. Ceramah di kampus saya bawa tentang itu. Apa itu? Kasus suap menyuap terjadi di dalam kampus. Dunia pendidikan. Lalu apa yang kita harapkan dari generasi? Kalau para dosennya, para pimpinannya, rektornya,
rusak moralnya seperti itu, dan itu diketahui oleh para mahasiswanya, dan kemungkinan mereka lah nanti yang akan meneruskannya. Terus generasi seperti itu rusak. Itu dunia pendidikan. Bagaimana lagi dunia-dunia yang lainnya? Ya, nah, kita perhatikan mungkin lebih khusus kepada dunia remaja. Pergaulan bebas itu lebih banyak di kota. Sekarang ini LGBT sudah menjadi tren. Keren ya. Ya Allah, di Pontianak ini pun saya lihatnya udah aduh. Makanya saya nggak malu-malu begitu membawakan tema LGBT dalam khutbah saya. Karena kalau kebaikan itu malu disampaikan, bagaimana lagi? Siapa yang akan menyampaikannya? Ya, yang kemarin kejadian, barusan kemarin itu di sini itu ikut-ikutan Fashion Week Citayam itu, mungkin latah ya. Ya mudah-mudahan lah kedepannya tidak terulang lagi dan sudah taubat seperti itu. Ya, LGBT, apalagi narkoba, apalagi judi. Oh, sekarang keren. Judi itu nggak hanya tatap muka, nggak hanya offline, tapi online. Ya, mungkin karena COVID kemarin ya, jadi online. Dan lain sebagainya. Banyak sekali kerusakan moral. Nah, maka Rasulullah dijaga. Itu Rasulullah itu di kampung itu kurang lebih sampai usia 5 tahun. Artinya beliau sudah berinteraksi di dunia luar. Ya. Nah, jadi pertama itu menjauhi penyakit peradaban. Ini perlu kita perhatikan teman-teman sekalian ya. Jadi kalaupun teman-teman yang tadinya mungkin tinggalnya di kampung, di desa, saya rasa pergaulannya tidak begitu ekstrim gitu. Nah, ketika sudah di kota, maka pandai-pandailah menjaga diri, pandai-pandailah mencari lingkungan yang baik. Ini insya Allah yang hadir ini adalah orang-orang baik semua ini. Orang yang suka hadir di majelis-majelis ilmu, temani mereka. Sekalipun kita belum begitu baik, jangan minder. Yang sudah baik, ayo diajak temannya kepada kebaikan. Ya, kadang-kadang bukan apa, saya juga dari pesantren, kita ini terkejut batin. Istilah kami itu orang Medan terkejut batin namanya. Selama ini nggak pernah, tiba-tiba kita di luar terkejut kita dengan cara interaksi sosialnya. Keluar dari pesantren, jangan heran kalau dia lebih bandel, lebih nakal daripada yang bukan anak pesantren. Begitupun yang keluar dari desa, dari kampung, jangan heran kalau sampai di kota dia lebih bandel, lebih nakal daripada orang kota. Terkejut dia. Ternyata enak ya hidup di sini. Kalau kata anak sekarang itu apa istilahnya itu? Apa ya? Nah, sekarangnya anak-anak sekarang ini banyak istilah. Jadi saya pun susah ngapalnya. Saya lupa. Jamet ya. Jamet deh. Nggak tahu lah. Pokoknya saya sering-sering dengar aja ini. Saya sampaikan aja nih. Betul, alhamdulillah. Salah tolong diingatkan. Yang kedua, hikmah Rasulullah dibesarkan di kampung, di desa adalah agar terjaga kesehatannya, fisiknya menjadi kuat. Ini penting, karena ini Allah mempersiapkan manusia yang nantinya akan menjadi pemimpin umat, pemimpin seluruh alam. Jadi orangnya tadi harus baik, dia terhindar dari penyakit peradaban, yang pada masa itu mungkin banyak sekali orang yang mabuk-mabukan, ya, akidahnya rusak, maka Allah jaga dulu nih di kampung. Lalu apa juga? Allah siapkan nih Nabi Muhammad nantinya memiliki fisik yang kuat, kesehatan, karena nanti akan muter berdakwah ini. Nah, kita perhatikan bagaimana perbandingan kehidupan di desa dan di kota, dilihat dari sisi apanya? Kesehatannya. Di desa Masya Allah, baru dapat mancing, ikannya masih seger, dimakan, sehat. Sayur-sayurannya langsung petik, depan rumah ada apa? Cabai rawit, sehat.
Kita di sini cabai rawit nunggu beli gorengan. Dapat banyak, alhamdulillah. Saya senang gitu kalau beli gorengan cabainya banyak gitu. Ya. Lalu apa lagi? Makanan itu. Nah, kalau di kota ini beda. Ya Allah, makanannya serba instan ya kan. Instan ya, buat Indomie apa gitu. Bahkan banyak yang sudah melalui proses apa mungkin pengawet begitu kan, udah kurang sehat. Suka makan junk food, ya keren sih, keren. Ya, pakai sesuatu yang pakai bahasa Inggris itu keren dan mahal. Padahal sama iced tea. Wih. Padahal es teh. Di Medan dibilang mandi. Mandi itu manis dingin. Iya. Jadi makanannya nggak sesegar seperti yang di desa. Kita lihat dari udaranya. Di desa itu udaranya lebih segar, enak begitu. Di kota biasanya polusi. Dilihat dari permainannya. Kita semua pernah kecil kan? Ya Allah, dulu itu permainan kita itu serba gerak itu. Kalau laki-laki itu kita ya main bola, meskipun bentuk bola yang nggak jelas lagi gitu, rusak, digini-giniin dulu, main lagi. Bahkan bukan dari bola, kadang-kadang ditendang, kelapa pun ditendang. Tapi gerak, ini buat kita sehat. Yang perempuan saya tahu dulu main karet kalau nggak salah. Saya nggak tahu istilah di sini apa, main karet yang lompat-lompat itu, main tali. Gerak ini fisiknya. Coba di kota, yang gerak jempolnya doang. Inilah terjadinya obesitas ini. Di rumah terus. Tak ada geraknya. Inilah yang menjadikan generasi kita ini lemah ke depannya. Bahkan sarafnya pun rusak. Karena apa? Game-games itu. Oh, itu games itu. Saya agak inilah sekarang sama anak saya. Tapi tetap saya nggak bolehkan yang namanya game, saya bilang. Nggak boleh. Kalau nonton, oke. Nonton pun harus yang baik-baik. Dan saya nggak berikan HP ke anak-anak saya. Kecuali kalau ada waktu-waktu tertentu saja, seperti misalnya dulu ya gara-gara belajar itu ya online itu, dulu anak saya nggak saya kasih HP itu. Tapi cara saya berbeda, saya ajak mereka jalan, belikan mainan, ya itu hak mereka untuk diberikan mainan. Tapi jangan yang merusak mereka, jangan kita zalim kepada anak-anak kita. Nah ini mainan, permainan di desa itu lebih sehat. Nah jadi ini. Karena ketika Rasulullah sudah menjadi nabi, beliau katakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Dia akan sulit untuk memberikan manfaat kepada orang lain jika dia lemah. Tapi kalau kuat, sehat, insya Allah lebih banyak manfaatnya. Yang ketiga, hikmah Rasulullah dibesarkan di desa adalah agar terjaga keaslian bahasanya. Bahasa. Ya, nanti ini semua hikmah, 3 hikmah ini coba kita tanamkan pada diri kita. Ya, kayak tadi, fisik tuh harus kuat, banyaklah olahraga. Ya. Jangan karena banyak kesibukan terlewatkan. Yang penting ada gerak. Seperti itu. Yang ketiga tadi adalah menjaga kemurnian ya bahasa. Karena ini nanti Nabi Muhammad dia akan berdakwah. Dia harus menggunakan bahasa yang baik, bilisani qaumi. Dengan lisan qaum, itu bahasa Arabnya qaum ya. Arti kaum apa? Kaum, kan mudah, bahasa Arab itu mudah. Ya. Bahasa kaumnya, sehingga apa? Bahasa beliau harus terjaga. Nah kita lihat di desa dan di kota, sekarang ini aja, itu bahasanya beda. Di kota ini ya Allah, rusak bahasa kita itu. Apalagi sekarang ini dikenal itu dia bahasa jamet, bahasa alay gitu kan. Apa contohnya? Kepo kan. Apalagi Wallace saja, santuy. Saya banyak yang nggak saya paham itu, cuman
kayaknya gini deh. Jadi mau nggak mau harus ngikut nih. Ini bahasa kaum ini, ya itu dia. Ini bahasa kaum. Kaumnya siapa? Ya kaumnya milenial, kaumnya orang-orang sekarang. Sebagai pendakwah, sebagai ustadz, sebagai pendidik harus tahu ngikut kita. Sebagai orang tua pun begitu, harus tahu Pak Bu. Jangan kalah sama anak-anak. Kan begitu. Ini bahasanya apa? Ya memang rusak memang bahasanya. Ya. Oke lah pakai bahasa kata-kata yang mungkin baru, tapi tolong jangan berlebihan, jangan lo gue, itu udah muntah-muntah nanti itu. Ya. Kalau kata anak sekarang itu bahasa jaksel gitu ya. Berarti kalau di sini Pontianak Selatan gitu ya. Kayak gitu anak Pontianak Selatan. Enggak ya. Iya, ini bahasa. Maka teman-teman sekalian, terutama yang muda-muda, yang kedepannya akan menjadi pemangku peradaban, kuasailah bahasa, terutama bahasa peradaban. Ya sebagai pemuda kan biasanya kita sumpah pemuda kan salah satunya apa? Menjaga bahasa kan, bahasa yang satu kan gitu. Antum bilang nanti kami pemuda Indonesia, tapi bahasa sehari-hari lo, gue, mana gitu. Jaga bahasa kemurnian bahasa kita. Lalu ditambah dengan bahasa peradaban. Apakah itu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, ya mungkin juga bahasa Korea. Jadi yang suka-suka drakor jangan cuma dapat meweknya saja, cuma dapat nangisnya aja, ambil bahasanya. Jangan cuma sarangeo aja, yang lain-lainnya juga. Ya, jadi ada manfaatnya. Nah, ini pentingnya bahasa. Nah, maka ini tadi 3 hikmah. Di antaranya ya Rasulullah dibesarkan di desa. Agar apa? Agar terhindar dari penyakit peradaban, agar fisiknya kuat, sehat, dan yang ketiga terjaga kemurnian atau keaslian bahasa. Baik, singkat cerita, usia 2 tahun beliau disapih. Muhammad kecil disapih dan diserahkan kepada ibu kandungnya Aminah. Tetapi Halimatus Sa'diyah dengan suaminya ini sangat berharap Nabi Muhammad tetap bersama mereka. Kenapa? Karena sangat terasa sekali banyak keberkahan yang mereka dapatkan ketika merawat si Muhammad. Contohnya apa? Kambing yang mereka pelihara itu selama merawat Nabi Muhammad itu banyak keluar susunya. Padahal di musim kemarau. Dan juga tetangga-tetangga yang lain itu yang punya kambing itu susunya nggak banyak. Sampai mereka minta kambingnya itu dipelihara di rumahnya Halimatus Sa'diyah. Maka diizinkan oleh Aminah. Nah itu tadi sampai usia 5 tahun. Nah kita lihat Rasulullah di usia 5 tahun ya, ini terjadi peristiwa penting juga, di mana di situ terjadi pembedahan dada Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang bermain dengan sahabatnya, ya, lalu datanglah malaikat Jibril, ya, dalam bentuk manusia. Dibawalah Muhammad kecil tadi. Teman-temannya pada takut dan mengadu kepada Halimah. Dibawa oleh Jibril, dibedah dadanya, diambil hatinya. Lalu di situ ada gumpalan gumpalan darah yang hitam. Lalu malaikat Jibril katakan, "Hadza hazzus syaitani mink." Ini adalah jatah setan darimu, wahai Muhammad. Maka dicuci oleh malaikat Jibril dengan menggunakan air Zam-Zam. Lalu dikembalikan hatinya ke dalam dada beliau. Nah, ada hadis mengatakan dari Anas bin Malik, sampai Rasulullah itu dewasa besar, itu ada bekas seperti apa? Bekas dada beliau itu, bekas di bedah itu masih ada. Artinya itu memang peristiwa nyata terjadi. Nah, lalu ketika itu Muhammad sadar dalam keadaan pucat. Maka Halimah pun khawatir dan membawa si Muhammad kecil ini dibalikin kepada ibu kandung beliau, ya, Aminah. Nah, sehingga Muhammad pada saat itu tidak lagi hidup di kampung, usia 5 tahun. Nah, jemaah sekalian, pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini? Tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Bersihkan jiwa kita, hati kita. Dan itu hendaknya dilakukan semenjak kecil. Kita yang punya anak, ayo.
Jangan biarkan anak kita itu tempat berdiamnya para setan. Makanya Rasulullah itu ajarkan satu doa, dan ini beliau praktekkan kepada cucunya Hasan dan Husain. U'idhukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Aku memohon perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua, wahai Hasan dan Husain, dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan setan, dari binatang buas, dan juga dari segala pandangan ain, penyakit ain, pandangan mata yang jahat. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena anak-anak itu sangat mudah diganggu oleh setan. Kita sekarang na'udzubillah udah tahu anaknya mudah diganggu oleh setan, kitanya malah ngundang setan untuk anak kita. Jaga anak kita Pak Bu, di antaranya apa? Makanannya dijaga, harus dari yang jelas halal, jangan yang haram. Lalu apa? Jaga pandangannya, permainannya. Kenapa? Karena pandangan ini adalah sumber utama pintu masuknya setan. Terkadang kita memberikan apa? HP, gadget. Kita nggak perhatikan apa yang ditontonnya. Oke lah main game. Terkadang muncul itu iklan-iklan tak senonoh. Ya enggak? Ini akan merasuki nih ke kepalanya ini. Dari pandangan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'ud Dawa, di situ beliau katakan madakhilul ma'asi, pintu-pintu masuknya setan ya. Pintu-pintu seseorang itu yang menyebabkan apa? Berbuat kemaksiatan. Yang paling pertama adalah apa? Nazroh, pandangan. Di hadis Nabi dikatakan, Innan nazrata sahmun min sihami iblis masmumun. Pandangan itu adalah anak panah iblis yang beracun. Jadi dari pandangan ini, kalau ada pandangan yang tidak baik, itu seperti panah iblis, bukan lagi setan. Pangkatnya udah paling tinggi nih iblis nih. Anak panah iblis masuk dan panahnya itu beracun. Sifat racun bagaimana? Apa namanya? Menjalar ya. Menyebar ke tubuh kita. Jadi dari pandangan menyebar ke hati kita. Kata Imam Ibnu Qayyim, lalu menyebar ke pikiran kita. Lalu dia menjadi syahwat. Lalu dia menjadi keinginan yang hebat, keinginan yang kuat. Ya, sampai apa? Terjadilah suatu kemaksiatan. Makanya kalau kita bisa menahan, alhamdulillah. Makanya ketika pandangan itu sekali, selesaikan. Sudah, cukup. Tapi kalau beberapa karena nanti akan teringat itu. Akan tersimpan di sini, kalau bisa langsung hilangkan. Nggak bisa juga akan di sini, nggak bisa juga terus itu. Sampai kepada perbuatan. Ini bahayanya pandangan Bapak Ibu sekalian. Dan terkait dengan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa hati kita, ini menjadi konsep yang sangat baik dalam dunia pendidikan. Ternyata Islam itu mengajarkan ketika kita ingin menuntut ilmu atau menyekolahkan anak kita, yang perlu dilakukan itu adalah bersihkan dulu jiwa kita. Bersihkan dulu hati anak-anak kita. Sehingga apa? Ilmu itu akan mudah nanti masuk ke dirinya. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Ta'ala berfirman, ini potongan ayat, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan engkau Muhammad membersihkan hati mereka, lalu engkau mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada mereka. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Pertama, membersihkan hati sahabat-sahabatnya. Barulah diajarkan. Makanya ilmunya masuk, berkah.
Tapi kalau sudah banyak penyakit, kemaksiatan, banyak dosa di hati, ilmu susah masuk. Makanya Imam Syafi'i dalam I'anatul Talibin dikatakan, beliau pernah mengadu, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku pernah mengadu kepada guruku Imam Waqi'. Ya. Alhamdulillah saya pernah ziarah ke dua orang ini, ya. Imam Syafi'i di Mesir, dan tidak jauh dari makam beliau juga ada Imam Waqi'. Fa arsyadani, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau menunjukiku agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan beliau memberitahuku bahwasanya ilmu itu cahaya. Cahaya apa? Cahaya dari Allah. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka bermaksiat. Nah, ini bagi anak-anak muda yang mungkin sekarang sedang menempuh pendidikan, jauhi maksiat. Kalau mau pintar, jauhi maksiat, bersihkan hati. Di antara cara membersihkan hati bagaimana? Banyak baca Quran. Makanya Masya Allah, sadar nggak kalau para penghafal Al-Quran yang setiap harinya membaca Al-Quran itu pintar di dalam ilmu bidang apa saja, berprestasi mereka. Kenapa? Karena hatinya setiap hari dibersihkan. Maka ilmu-ilmu yang lain pun akan mudah masuk, menyerap. Perhatikan, saya belum pernah dengar penghafal Quran lalu nggak berhasil di dalam akademiknya. Bahkan rata-rata yang sudah menghafal Al-Quran, tapi yang serius ya, yang benar-benar menjaga Al-Quran, niat lillahi ta'ala, pasti dia juga akan berprestasi di bidang yang lainnya. Masya Allah. Ini hebatnya, ya, keunggulan, keutamaan penghafal Al-Quran tadi itu. Nah, jadi kita pun kalau anak-anak kita ini Pak Bu, ngapal Quran, jangan cuman berapa sudah hafalan, tapi kita nggak perhatikan bagaimana akhlaknya. Ya, karena akan susah masuknya nanti Al-Quran itu kalau akhlaknya nggak benar, lisannya, bahasanya, wah nggak jelas begitu. Ya, nah ini yang bisa kita ambil pelajaran dari pembedahan dada baginda Rasulullah, bersihkan hati. Di usia 6 tahun, ibunda Rasulullah Aminah meninggal dunia. Usia 6 tahun Rasulullah sudah yatim piatu. Lalu dirawat oleh pamannya Abdul Muthalib. Usia 8 tahun. Tadi saya bilang pamannya ya? Salah ya, afwan, revisi. Kakeknya 8 tahun meninggal dunia. Ya. Udah nggak punya ayah, ibu, kakek yang begitu menyayangnya pun meninggal juga. Umur 8 tahun, ya, beliau sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang menyayanginya. Ini Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, ya, kepada Muhammad yang masih berusia 8 tahun itu, jangan bersandar atau jangan berharap kepada manusia. Seberapapun kuatnya dan hebatnya manusia, tempat kita bersandar, tempat kita mengadu, dia akan lemah juga nantinya. Bahkan lama-lama dia akan musnah. Tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai tempat kita bersandar, tempat kita memohon pertolongan, ya, karena Allah lah sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik pelindung. Sehingga apa? Jangan pernah takut hidup dimanapun, apapun yang dihadapi, karena kita yakin innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Selama yang kita lakukan itu baik, jangan pernah takut, ya, dan jangan pernah terlalu bersandar berharap kepada manusia, tapi kepada Allah. Usia 8 tahun meninggal kakek beliau, lalu beliau pun diasuh oleh paman beliau, yaitu anaknya Abdul Muthalib yang bernama Abu Thalib. Karena sebelum meninggal Abdul Muthalib itu berpesan kepada Abu Thalib, nanti rawat tuh cucuku yang satu tuh agak lain tuh, kayaknya keren tuh, ya, tolong dirawat. Padahal Abu Thalib
itu keluarganya bukan keluarga kaya, anaknya banyak lagi. Sehingga apa? Oh, afwan. Jadi sebelum diasuh oleh Abu Thalib ya, di usia 8, oh ya, setelah meninggal Abdul Muthalib lalu kepada Abu Thalib, itu masih usia 8, masa transisi. Karena tadi Abu Thalib ini dari keluarga yang miskin, anak-anaknya banyak, maka apa? Muhammad yang usianya 8 pun dituntut untuk mandiri. Ngapain Nabi Muhammad umur 8 tahun? Gembala kambing. Agar apa? Membantu perekonomian pamannya. Dan itu bukan kambing sendiri. Kambing orang lain. Umur 8 tahun. Berarti kalau sekarang sekitar anak-anak sekolah kelas berapa itu? 1 atau 2 SD ya. Sudah mandiri. Kita sekarang usia berapa? Yang muda-muda, udah berapa penghasilannya? Ya jangan dilihat hasilnya ya, berapa banyaknya. Tapi sudahkah kita action? Ya. Nah ini pelajaran penting ini. Pertama, bagaimana Rasulullah itu ya, diajarkan untuk mandiri. Ngangon kambing. Jadi beliau ketika sudah menjadi Rasul itu pernah berkata begini, "Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam." Tidaklah seorang nabi itu diutus kecuali dia adalah penggembala kambing. Dan ada satu tulisan ya yang judulnya Min ra'yil ghanam ila ri'ayatil umam. Ini luar biasa nih. Dari mengangon kambing, menggembala kambing sampai menjaga umat. Nah, jadi jangan sepele juga ngangon kambing ya. Tapi pada akhirnya apa? Umat yang dijaga. Itulah baginda Rasulullah dan para nabi yang lainnya. Nah, tentu di sini ada hikmahnya kenapa harus ngangon kambing, kan begitu. Ya selain memang pada saat itu ya selain onta kambing yang dikenal. Ya. Yang di tanah Arab sana. Nah, ternyata apa diajarkan supaya ada rasa kasih sayang, menjaga. Lalu apa? Tidak hanya itu, agar para nabi, khususnya Rasulullah, belajar amanah. Karena yang digembala itu bukan kambing sendiri, kambing orang lain, amanah. Lalu apa juga? Jujur, diajarkan untuk jujur. Ya. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah itu ngangon kambing hanya diberi upah segini. Ini dalam ilmu fikihnya 1 mud namanya. Kalau bahasa Indonesia apa ini? 1 apa ya? Ya beginilah pokoknya. Ya, 1 mud dia. Kurma, upahnya itu kurma. Ternyata ada kurma yang jatuh 1. Terjatuh 1 dari tangannya. Maka 1 kurma itu pun beliau kembalikan. Karena apa? Beliau merasa itu bukan hak beliau. Ini jujurnya luar biasa. Lalu beliau juga begitu amanah dalam menggembalakan kambing orang lain. Jadi banyak nilai-nilai yang didapatkan di situ. Nah, pelajaran penting bagi kita teman-teman sekalian, ya, selain kejujuran dalam bekerja, nah ini kemandirian. Ini penting sekali. Siapapun kita, sekalipun kita berasal dari orang tua yang kaya, maka tetap harus mandiri, usahakan. Rasulullah katakan begini, kayu bakar yang engkau pikul dan engkau jual, itu hasilnya lebih baik daripada engkau minta. Jadi mandiri ini terkait dengan harga diri, bro. Jaga harga diri. Meminta-minta. Bahkan saya katakan, ketika seorang anak meminta kepada orang tuanya terhadap sesuatu yang bukan menjadi kewajiban orang tuanya, itu adalah meminta-minta. Makanya tidak jarang ada orang tua ketika anak meminta sesuatu yang sebenarnya itu nggak penting. Minta duit buat jalan-jalan. Kata anak sekarang healing, beli barang-barang apa begitu kan. Makanya tidak jarang ada orang tua mengatakan, kalau mau beli itu pakailah uang sendiri. Cari uang sendiri. Wajar. Karena itu bukan kewajiban orang tua. Makanya saya katakan yang begitu pun meminta-minta. Malu. Harga diri. Kalau mau beli,
cari sendiri. Nah ini, jangan kita ini udah malas kerja, tidak mandiri, suka berhutang. Terus bayarnya mau pakai apa? Kalau seandainya tidak ada niat kita ketika berhutang, tidak ada niat untuk membayar hutang tersebut, itu sama halnya kita merampok hak orang lain. Mencuri itu. Karena nggak ada niat. Cuman di lisan saja, nanti saya ganti ya bulan depan lagi, bulan depan. Rupanya sampai bulan di depan dia mungkin. Ya, tidak diganti-ganti. Ya Allah. Nah ini pemuda. Oh Ustadz, saya alhamdulillah selama ini ayah saya bisa menafkahi saya. Saya bisa sekolah di sini Ustadz. Alhamdulillah ayah saya pejabat, pebisnis. Kata Ali bin Abi Thalib, innal fata may yaqulu ha anadha. Pemuda itu yang mengatakan, inilah saya, inilah usaha saya, inilah prestasi saya. Walaisal fata may yaqulu kana abi. Dan bukan pemuda yang mengatakan, inilah ayah saya. Ya. Perlihatkan diri kita, perlihatkan kemandirian kita. Kalau kita memang belum mampu, apalagi belum baligh, wajar kita belum mandiri. Maka saya ajak teman-teman sekalian, ayo, apapun yang bisa dilakukan selama itu halal baik, jangan gengsi. Yang penting bisa menghasilkan dulu nih. Jangan lihat nominalnya. Karena di sini kita belajar. Ya. Dan yang kita ingin dapatkan dalam pekerjaan kemandirian itu bukan hanya soal cuan. Cuan. Uang, bukan. Tapi banyak pelajaran yang kita dapatkan, bahkan keutamaan. Rasulullah katakan, ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ayyakula min amali yadi. Tidak ada sesuap nasi yang lebih baik daripada makanan yang dihasilkan dari jerih payah sendiri, dari usaha sendiri. Itu hasil sendiri, pekerjaan kita sendiri. Makanya mandiri itu jauh lebih baik daripada kita mungkin makan dari hasil pemberian orang tua. Makanya kalau memungkinkan, ayo. Nah itu keutamaan. Lalu apa? Kita juga belajar. Karena contohnya saja ya, bekerja dan berdaganglah. Kita diajarkan melatih mental. Anak-anak sekarang ini sedikit takut mental ya enggak? Kena mental katanya. Jangan takut, mental itu dilatih. Contohnya berdagang. Berdagang itu butuh mental. Berdagang itu butuh mental ketika menawarkannya, barangnya. Harus siap mental. Ketika apa? Ditolak, bahkan dijelek-jelekin barang kita, dibanding-bandingkan dengan yang lain. Apa kata anak sekarang? Ojo banding-bandingnya apa? Sakit itu. Tapi inilah cara Rasulullah apa? Dididik oleh Allah. Di awalnya apa? Itu tadi berdagang. Mental Rasulullah itu sudah terbentuk. Sehingga apa? Ketika berdakwah itu seperti menawarkan barang. Iya enggak? Menawarkan barang ke orang. Yuk ikut sini yuk. Ini agama ini bagus. Dan terkadang yang ditawarkan itu bertolak belakang dengan apa yang sudah dimiliki orang tersebut. Sehingga kadang-kadang enggak mau menerima. Rasulullah santai saja, santuy aja. Udah biasa. Kenapa? Berdagang dari kecil. Ya. Nah, seperti itu. Maka kita pun begitu. Ini perlu dilatih mental kita. Saya boleh cerita pribadi. Bukan ujub, tapi ini real. Insya Allah. Ya bukan maksud apa. Jadi saya nggak berani ngomong sesuatu itu kalau teori. Saya kalau ada minta kajian ke saya lihat dulu temanya. Kalau kiranya tema-tema ini agak belum saya lakukan, dan mungkin berat akan saya lakukan, saya nggak mau terima dulu. Saya takut jadi orang munafik. Begitu. Pengalaman pribadi, saya dari keluarga, ya memang ayah saya seorang PNS, tapi kami hidup di desa, ada sawah, ladang, ada tambak, dan saya ikut kerja di dalamnya, dari kecil. Setelah itu ketika saya di pesantren, alhamdulillah, saya juga bisa gratis. Kenapa? Karena saya ngajarin adik-adik. Jadi di pesantren,
kelas 2 waktu itu kalau nggak salah, kelas 2 sanawiyah, saya sudah mengajar adik-adik sehingga free ya, uang sekolah. Ketika kuliah, selesai S1, saya kok merasa kayak ada yang kurang greget begitu. Ya, alhamdulillah sudah ada beasiswa waktu itu dari Baituz Zakah dari Kuwait. Ya, cukup lah, alhamdulillah cukup. Tapi saya merasa kayak kurang greget ini. Maka saya pun mencoba kerja, dan memang niat saya sekali lagi, saya ingin melatih mental. Kerja di restoran. Ya, restoran kedutaan besar Malaysia waktu itu. Saya kerja di sana. Tapi saya sudah selesai S1 dan saya sedang menjalani S2 waktu itu. Saya kerja, yang pertama dilakukan apa? Saya nggak gengsi. DJ. Tahu Pak Bu DJ? Cuci piring. Cuci piring di dapur. Piringnya ya Allah berat-berat, bagus-bagus. Ya Allah, cuci piring. Ya lama-lama kelamaan jadi kasir, itu kan alhamdulillah. Padahal mohon maaf ya, uang itu nggak begitu juga terlalu dibutuhkan waktu itu. Karena alhamdulillah S2 makin besar ininya, beasiswanya. Ya, alhamdulillah kadang-kadang juga dikirim oleh orang tua. Sampai pada suatu hari saya pernah bersih-bersih kamar, saya buka karpet di bawah itu, banyak uang di situ. Saya lupa pernah letak uang di situ. Untuk nggak dimakan rayap atau dimakan onta kan gitu. Iya. Tapi apa? Alhamdulillah mental itu terbentuk. Sehingga ketika singkat cerita ini, karena ini terus-terus apa nih? Mental ini akan terbentuk terus ini sampai kita tua nanti. Ketika saya sudah menikah, itu ada istri saya. Kalau bohong nanti tanya aja nanti. Apa yang saya lakukan? Mengajar sudah, tapi buka usaha, apa? Laundry. Ya, yang ngerjakan siapa? Kami sendiri. Saya dan istri. Pulang ngajar, dan pakaian siapa? Pakaian mahasiswa saya. Kalau di sini ada yang tahu dari Yarsi, waktu itu tahun berapa ya? 2011 kalau nggak salah. Pakaian anak-anak saya itu, siapa yang mau nyuci yang di asrama? Ayo Bapak bawa. Rupanya pakaiannya putih semua Pak, ampun. Kita yang nyuci. Nah, jadi caranya bagaimana? Saya minta tolong istri, desain begitu, buat pamflet. Saya yang mengedar kemana? Ke perumahan-perumahan komplek, ke rumah-rumah saya kasih. Ke masjid, habis zikir saya nunggu di depan di pintu. Saya kasihkan silakan Pak, silakan Pak. Di rumah nggak ada pelang laundry nggak ada, cuman nomor kontak saja. Kenapa? Karena waktu itu pun saya belajar kami Entrepreneur University. Nah, jadi banyak mentor-mentor. Salah satu kata mentornya apa? Antum kalau ingin berbisnis, berusaha katanya, jangan tanya gimana modalnya. Dari mana modalnya? Lihat apa yang antum miliki, lihat apa yang ada di sekitar antum yang bisa menghasilkan uang. Saya masih tinggal sama mertua waktu itu. Saya lihat, wah ada mesin cuci nih, mantap kayaknya nih. Minta izin dulu ke mertua, jadi laundry. Berjalan itu, berjalan terus sampai pada akhirnya waktu itu ya ada sebuah lembaga pendidikan di sini dari Timur Tengah yang memang membutuhkan SDM. Dan itu juga untuk umat, kepentingan kemaslahatan umat, maka itu saya tinggalkan. Karena juga saya harus tinggal di sekolah tersebut. Nah ini ya ternyata memang mental itu dari kecil itu kalau kita sudah lakukan akan terbawa, teman-teman sekalian. Berjualan, nawar-nawarkan barang itu juga sudah pernah. Ya, nah ini tentang kemandirian. Nah lalu jamaah sekalian berkat Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada waktu? Masih ya. Masuk pada usia tadi ke berapa? Sudah 8 ya? 8 ya? Ke-12 ini ada peristiwa penting juga. Nah disinilah Rasulullah diajak oleh paman beliau Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Tapi belum sampai Syam bertemu dengan seorang pendeta Bahira yang bernama Jarjis. Nah, maka dikatakan kepada Abu Thalib, ponakanmu ini seperti ada tanda-tanda kenabian. Beliau akan menjadi pemimpin umat nanti ini. Sebaiknya engkau pulangkan beliau ke Mekah, jangan dibawa ke Syam. Karena khawatir akan diganggu, dicelakai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Maka dibawa pulang oleh asisten atau pembantu dari Abu Thalib.
Ya. Nah, ini usia di 12. Tetapi ketika pulang ke Mekah, ternyata barang-barang dagangan Rasulullah pun itu ludes, habis. Nah, ternyata konsep apa yang digunakan oleh Rasulullah? Satu, jujur. Ya, ini pelajaran penting nih. Dalam berdagang itu ya kuncinya jujur. Rasulullah itu menawarkan barang, jujur. Beliau sampaikan barangnya seperti ini, kerusakannya, kekurangannya seperti ini. Kalau memang enggak ori, jangan bilang ori. Ya. Nah, jadi jujur apa adanya. Sehingga ludes. Beliau sangat pandai dalam berdagang. Nah, ini luar biasa. Nah, karena dalam berdagang ini, ketika Rasulullah sudah menjadi Rasul, beliau pernah ingatkan. Innat tujjar humul fujjar. Mohon maaf ya bagi para yang berdagang. Ini tentu saja sifatnya tidak umum, tidak semuanya. Rasulullah katakan para pedagang itu adalah para pembuat dosa. Lalu para sahabat bertanya, kok bisa ya Rasulullah? Qad ahallallahul bai'a, bukankah Allah itu telah menghalalkan jual beli? Iya, kata Rasulullah. Tetapi apa? Banyak para pedagang itu wa yatahaddatsuna fayakdzibun. Mereka berkata begini, tapi mereka berbohong. Jadi memang sulit, bukan sulit lagi ya, sulit, pakai slot, untuk sulit kita itu untuk jujur ketika berdagang. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan seperti itu. Dan Rasulullah selalu ingatkan, ya ma'asyarat tujjaj, ya, wahai para pedagang, iyyakum wal kadzib, jauhilah berdusta. Makanya kalau para pedagang yang jujur, Masya Allah, kata Rasulullah, at-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur, yang amanah, maka dia akan ma'an nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-solihin. Dia akan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang soleh nantinya. Itu dia. Nah, ini bagi para pedagang, pelajaran yang bisa kita ambil di usia Rasulullah 12 tahun ya. Kita percepat mungkin di usia 15 tahun. Usia 15 tahun. Terjadi peristiwa penting, ada peperangan yang terjadi, nama perangnya Perang Fijjar. Yaitu antara suku Quraisy yang berkoalisi dengan suku Kinanah, mereka berperang dengan suku Qais namanya. Jadi dulu orang Arab itu perang itu biasa, Pak Bu. Ya biasa, sering begitu. Nah, di sini kita lihat Rasulullah ketika berumur 15, beliau berkontribusi dalam perang tersebut. Beliau menyiapkan anak-anak panah untuk paman-pamannya ya yang ada di suku Quraisy. Dan itu dimenangkan oleh mereka. Ya. Nah, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita ya di umur 15. Tapi sebelum itu kita lihat lagi ya. Setelah itu ada peristiwa Hilful Fudul namanya. Jadi setelah berperang itu ada semacam perdamaian begitu. Dan Rasulullah pun terlibat di dalamnya. Jadi semua kabilah membuat perjanjian, yuk kita jangan lagi saling menzalimi. Nah, ini pelajaran apa yang bisa kita ambil? Rasulullah di usia 15 sudah terlibat dalam dunia politik. Apa itu? Perang. Saya pernah membaca di internet, ya, seorang politikus Tiongkok bernama Mao Zedong. Mao Zedong wafat tahun 76. Beliau katakan begini, politik itu adalah perang tanpa pertumpahan darah. Sedangkan perang adalah politik dengan pertumpahan darah. Ya, mudah-mudahan nggak salah ya bahasa saya tadi. Intinya apa? Politik itu perang, tapi tidak ada pertumpahan darah. Perang itu adalah politik, seperti itu. Tapi di garis bawah ya, bukan berarti politik tadi adalah perang harus dengan senjata, tidak. Justru kita menggunakan politik ini sebagai sarana, alat untuk apa? Memerangi kezaliman, perang kita. Memerangi ketidakadilan, perang.
Udah begitu banyak ini terjadi. Itu harus diperangi. Makanya berpolitik. Ya, jangan terkecoh, ini permainan siapa ini yang mengatakan umat Islam tidak, jangan berpolitik. Rasulullah saja berpolitik. Karena politik itu adalah kita berbicara tentang sistem pemerintahan, kenegaraan. Masa hal yang begitu besar tidak kita pikirkan? Islam itu yang remeh-temeh saja, mohon maaf, masuk ke WC saja, itu ada aturannya. Masa tentang umat, tentang negara, itu nggak ada aturannya. Ini penting bagi umat Islam. Dan niat kita adalah untuk islahul ummah, islahud daulah, perbaiki umat ini, perbaiki negara ini melalui politik. Ya nggak harus juga secara praktis kita langsung ada di strukturnya, tidak. Tapi kita mau tahu, ini kadang-kadang mohon maaf, warga kita ini, masyarakat kita, Allah nggak percaya lagi sama politik. Tapi nanti serangan Fajar, berapa? Udah diterima uangnya, kita terima uangnya, tapi jangan pilih orangnya. Apa sih maunya? Ya, tanpa sadar dia sudah bermain politik uang. Itulah yang membuat orang bermain politik uang. Kenapa? Karena ada yang menerimanya. Itu dalam Islam namanya riswah, sogok. Suap menyuap itu tadi. Ya. Kalau dalam negara kita itu ada juga gratifikasi. Dalam hukum kita itu juga disebut dengan apa? Termasuk dalam suap juga. Makanya bisa ditangkap itu. Kebanyakan terjadi pada para pejabat, gratifikasi. Jadi itu semacam suap juga. Ya. Nah, cuman bedanya dia tidak ada meeting of minds-nya, tidak ada kesepakatan di awal begitu. Ketika orang sudah jadi pejabat, kita berikan sesuatu gitu. Agar apa nanti? Harapannya pejabat itu bisa memberikan keputusan kebijakan yang bisa menguntungkan kita. Itu gratifikasi, tidak boleh. Ya. Nah, maka begini. Makanya saya lihat adik-adik di sini, alhamdulillah. Ketika ada suatu kebijakan yang kita anggap, oh ini agak merugikan nih, lakukan demo. Itu kan menyampaikan aspirasi kita, bahkan bisa dikatakan itu mewakili masyarakat kita. Oh ini kezaliman nggak bisa dibiarkan, maka sampaikan. Ya, nah terkadang kita ini cara berpikirnya ya Allah. Memang kita akui sebagian memang ada yang demonya ini tidak menggunakan etik, sehingga kerusuhan merusak. Nah ini yang jadi masalah. Tapi kalau demo itu sendiri secara hukum undang-undang kita itu sah diakui oleh undang-undang. Ya, Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Kebetulan saya S2-nya hukum. Nah, itu ada kemerdekaan untuk menyampaikan apa? Aspirasi kita di depan umum, di muka umum. Menyampaikan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Yang jadi masalah nih kadang-kadang umat Islam menilai demo itu nggak boleh, tapi mengambil aturan dari luar, dari negara lain, yang mana di negara tersebut nggak dibolehkan memang demo. Bagi siapa yang demo itu dianggap apa? Pemberontakan. Tiba-tiba hukum pemberontakan diberikan kepada teman-teman kita yang berjuang di demo itu. Wah itu pemberontak itu. Nggak pas. Makanya beragama ini bukan hanya soal dalil. Kadang-kadang kita pun nggak paham dalil itu apa. Tapi sedikit dalil. Ya, nggak paham kita dalil. Kalau cuma dalil, ketik aja Google tuh keluar dalil. Tapi bagaimana cara kita memahami dalil dan menempatkan dalil itu jauh lebih penting. Kemarin sempat heboh itu, ada player gitu, ya, tulisan apa itu di antara sifat munafik manusia itu apa? Minum kopi katanya. Ah itulah. Karena memahami itu secara literal aja. Memahami hadis itu memang di situ kohwah. Arti bahasa Arabnya memang kopi. Tetapi dahulu maksud kohwah itu adalah apa? Khomar. Oh, sempat heboh kemarin kan? Wallahu a'lam itu. Mudah-mudahan tidak ada kesengajaan lah. Dan mudah-mudahan yang bersalah ya dia bisa mengakui kesalahannya dan bisa berubah. Makanya bermedsos ini teman-teman harus bijak. Kalaupun kita punya semangat, hati-hati ya. Semangat itu biasanya suka membuat kita tergesa-gesa, terburu-buru. Dan terburu-buru itu datangnya dari setan. Al-ajalu minasyaiton. Keterburu-buruan itu datangnya dari setan. Hati-hati. Ketika ngepost, coba pikirkan dulu ini apa manfaatnya nanti.
apa mudorotnya. Ya, tapi kalau memang itu kebenaran, silahkan berani maju seperti itu. Ya, nah ini terkait dengan apa tadi? Politik. Artinya apa? Kita mau tahu ya dengan permasalahan bangsa ini. Ya, makanya negeri. Ya, kita dah berbicara tentang negeri ini, bukan lagi untuk kita. Ya, nah, ini hebatnya orang-orang yang aktivis dakwah ini. Dia nggak hanya mikirkan Islam itu buat diri dia, tapi juga buat umat, buat negeri, buat bangsa. Ini luar biasa. Teruskan perjuangan antum yang memang sedang bergerak di situ. Lillahi ta'ala. Lanjut ke usia 25 lah. Usia 25 tahun, kira-kira apa yang ada dalam bayangan kita, teman-teman sekalian? Yang ikhwan, Rasulullah umur 25 tahun ngapain? Ngapain? Menikah kan? Antum usianya berapa? Di bawah 25 apa 25? Ya, ini kena mental juga ini. Yang usianya di atas 25 kena mental ini. Oh, ya, saya cuma mau tahu aja berapa usianya. Udah gitu. Ya. Nah, tapi sebelum ke situ kita lihat dulu yuk. Ketika usia 25 tahun, yang tadinya Rasulullah dijaga dan berdagang bersama pamannya Abu Thalib. Nah, ternyata di usia 25 tahun itu Abu Thalib krisis ekonomi. Ya, mengalami krisis ekonomi sehingga apa? Dilihatnya Nabi Muhammad ini berpotensi dalam berdagang, maka ditawarkannya kepada seorang saudagar yang bernama siapa? Siti Khadijah. Bekerja dengan Siti Khadijah. Jadi bukan barang sendiri, tapi barangnya Siti Khadijah yang diperjualbelikan oleh Nabi Muhammad, seperti itu. Sampai suatu hari Nabi Muhammad ini ditugaskan untuk berjualan, ya, berdagang ke negeri Syam yang ditemani oleh pembantu Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Setelah dari Syam, wah, ludes semuanya, banyak keuntungan. Siti Khadijah pun senang. Dan Maisarah pun menyampaikan sesuatu kepada Siti Khadijah. Muhammad itu orangnya luar biasa. Akhlaknya mulia. Orangnya amanah. Orangnya jujur. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Kita itu kalau mau tahu sifat seseorang itu biasanya dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Jangan cuma lihat cara tidurnya aja, oh tidurnya cuma begitu, apa? Jangan, perjalanan itu sifat orang itu akan kita ketahui itu. Sehingga apa? Siti Khadijah ini kan seorang janda ya, tertarik begitu dengan kepribadian Rasulullah, sehingga mengutus seorang wanita bernama Nafisah, ya, untuk menjumpai Rasulullah, menyampaikan ya, maksud hajat hati dari Khadijah. Maka Rasulullah pun karena melihat Khadijah ini di antara wanita terbaik waktu itu, dilihat dari nasabnya, hartanya, pemikirannya, Rasulullah menerima. Mereka pun menikah. Khadijah waktu itu usianya berapa? 40 tahun. Rasulullah menikah dengan mahar berapa? 20 ekor onta. Teman-teman yang ikhwan, antum gak usah terbebani dengan mahar Rasulullah yang 20 ekor unta ini. Nah ini juga kadang-kadang kita memahaminya setengah-setengah. Tadi kan sudah kita bicara ya tentang Rasulullah ya dari awal ya. Kira-kira memungkinkan nggak Rasulullah waktu itu? Kira-kira berapa itu ya 1 ekor unta ya atau 20 ekor unta itu? Memungkinkan nggak Rasulullah untuk mengeluarkan mahar 20 ekor unta dari uang sendiri? Saya tanya, memungkinkan nggak dari cerita saya tadi? Dari mana? Yang digembala kambing orang, yang dijual barang orang. Nah, jadi kurang tepat kalau ada yang mengatakan Rasulullah itu orang kaya, 20 ekor ontanya. Itu karena dibantu oleh paman beliau. Karena kan waktu itu Islam belum datang nih, risalah belum ada, sehingga paman-pamannya semuanya senang sekali dengan Rasulullah, dibantu. Apalagi di sini Rasulullah akan menikahi memang orang yang sangat dikenal di situ, Siti Khadijah. Jadi dibantu sebagian saja dari harta baginda Rasulullah.
Jadi jangan terbebani ya. Aman ya? Aman. Tapi memang dalam syariat kita, mahar terbaik itu adalah mahar yang kecil yang diminta dari wanita. Tapi di sisi lain, laki-laki pun jangan, kita jual-jual ini hadis kan, mahar yang kecil aja, itu wanita terbaik. Tidak, kita pun harus membersihkan yang terbaik. Di satu sisi wanita, janganlah minta terlalu besar, jangan besar, itu yang terbaik. Tapi di sisi lain, yang terbaik bagi ikhwan adalah memberikan mahar yang terbaik, yang terbesar. Kan bagus kalau kayak gini kan, tidak ada saling menuntut, tapi berusaha bagaimana masing-masing ingin menjadi yang terbaik dengan cara yang berbeda. Masya Allah, saya malu kalau cerita mahar gini depan istri. Iya. Ya, kecil. Ya, alhamdulillah dimudahkan, tapi syaratnya yang berat. Ya, tapi alhamdulillah ala kulli hal bisa dilalui. Nah, jadi teman-teman sekalian, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan di sini? Untuk memperbaiki umat ini salah satunya adalah segerakan untuk menikah. Iya. Karena saya yakin orang yang sudah menikah itu pasti akan menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya yakin, dan ladang kebaikannya lebih terbuka untuk dia. Ya. Jadi cukup bagi kita melihat jika ada suatu kebaikan pada diri orang tersebut, udah jangan lagi cari alasan yang lain. Wanita itu dinikahi karena 4 kan? Karena hartanya, karena cantiknya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Kata Rasulullah, "Fadhfar bidzatid din." Pilihlah karena agamanya. Taribat yadakak, maka engkau akan beruntung. Maka cukup lihat ya agamanya. Ya. Apalagi kalau orang-orang yang aktivis dakwah, itu keren sekali itu. Kalau ada akhwat aktivis dakwah, saya angkat tangan itu. Keren. Ya. Jangankan antum sama anak antum yang dijaga, umat aja dijaga. Umat aja diurus, apalagi antum. Kan begitu. Dia tidak hanya memikirkan untuk dirinya pribadi, tetapi buat umat. Apalagi kalau sejalan, itu indah. Seperti itu ya. Yakin akan lebih baik. Oke, saya persingkat. Masuk kepada usia 35. Ya, usia 35. Di sini ada peristiwa penting ya. Terjadi banjir besar. Ini terakhir lah ya mungkin. Terjadi peristiwa banjir besar ya di Mekah, masuk ke Masjidil Haram dan merusak sedikit Ka'bah karena Ka'bah usianya sudah tua. Lalu terjadilah renovasi Ka'bah yang dilakukan oleh beberapa kabilah. Mereka gotong royong di situ. Nah, sampai pada akhirnya terjadi perselisihan nih. Siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad? Maka di situ salah satu pimpinannya Umayyah bin Mughirah berkata, kita lihat nanti siapa yang masuk, siapa yang pertama kali orang yang masuk dari pintu sofa di masjid ini, siapa nanti kita lihat. Pada sepakat itu. Dan ternyata yang pertama sekali ini ya atas izin Allah adalah Nabi Muhammad. Maka orang-orang pun berkata, inilah Al-Amin, orang yang akan kita percaya. Dia akan bisa memberikan keputusan yang baik untuk kita. Dialah Muhammad. Itu Nabi Muhammad belum menjadi Rasul. Ya. Jadi banyak sekali alasan ya, kenapa orang-orang dahulu itu memberi gelar Nabi Muhammad dengan Al-Amin. Tadi karena apa? Karena dia amanah dalam menggembala kambing, amanah dalam berdagang, dan ini amanah dalam memberikan keputusan. Amanah itu apa? Berasal dari kata amina ya'manu, aman. Orang yang memberikan sesuatu kepada kita itu merasa aman, merasa tenang. Bukan hanya soal barang, tapi juga kita berikan apa? Kita minta keputusannya ini, kita berikan amanah.
Ayo, di mana nanti tanggung jawab kamu, berikan. Nah, termasuklah pada saat itu. Maka bagaimana cara Rasulullah? Beliau ambil kain, ya, kain begitu dibentangkan, diletakkan Hajar Aswad dan dipanggillah para pembesar kabilah untuk memegang masing-masing di ujung kain tersebut di bawah. Maka semuanya pun merasa puas. Inilah luar biasa amanahnya Rasulullah terhadap apa? Tanggung jawab yang diberikan untuk memberikan keputusan. Padahal saat itu Rasulullah bukan siapa-siapa. Tapi apa? Orang hanya melihat kepribadian dia. Ini orang jujur nih, orang baik. Tapi ada satu lagi yang tadi saya terlewatkan. Karena memang tadi dijaga oleh Allah ketika dia di kampung. Ternyata sampai besar Rasulullah tidak pernah minum khamar. Rasulullah tidak pernah memakan daging untuk sembahan berhala. Rasulullah tidak pernah menghadiri acara-acara upacara penyembahan berhala. Jadi memang beda. Orang melihatnya beda. Tidak juga eksklusif begitu. Ya, tapi tidak juga terlalu berbaur, inklusif. Jadi pandai bergaul, pandai menempatkan diri. Dan itu sangat terlihat dari akhlak beliau. Kita ini kadang-kadang, ya Allah, dari akhlaknya aja mohon maaf, senyuman aja susah. Mau senyum sama orang salam aja susah. Ya. Karena apa? Kita melihat orang lain itu dengan kacamata perbedaan. Oh, dia ini kayaknya beda ini. Ciri-cirinya beda ini. Berarti bukan golonganku. Wih, sepala isabini. Oh, udah kayak Rasulullah aja. Oh, kawan nih beda ini. Penampilannya. Udahlah, biarkan aja. Ngapain senyum-senyum? Tidak, teman-teman sekalian. Lihatlah orang lain itu dengan kacamata persamaan, kacamata persaudaraan. Sehingga siapapun dia, tanpa harus tahu siapa dia, lakukan kebaikan kepada dia. Karena kalau dicari-cari, kita ini saudara. Saudara seakidah, saudara sebangsa, saudara sedaerah, satu suku, kadang-kadang satu pekerjaan, satu profesi. Mentok-mentoknya nggak ketemu juga, udah kita sama-sama anaknya Nabi Adam dan hambanya Allah, saudara kita. Sehingga apa? Melihat orang lain itu nyaman, enak. Persoalan latar belakangnya itu apa? Itu soal sekian, nanti dulu seperti itu. Ya. Nah, itu tadi kita kembali kepada bagaimana amanahnya baginda Rasulullah SAW. Nah, maka sifat amanah ini juga yang hendaknya mesti kita tanamkan kepada kita. Ya. Dalam surah Al-Mu'minun itu ya dikatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, dan salah satunya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang bisa menjaga amanah-amanah dan juga janji yang telah ia lakukan. Nah, singkat cerita sampailah ya pada usia 40 karena Allah telah melihat ini sudah matang nih Rasulullah nih. Sudah oke nih, kepribadiannya oke, ya, akhlaknya, jiwanya sudah bersih. Ya, dan dia juga sudah dipercaya nih. Meskipun nanti itu beliau sangat dibenci ya oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Sebenarnya ini menarik kalau bisa kita lanjutkan pada tahapan ketika Rasulullah sudah menerima wahyu. Tapi kali ini kita anggap pembicaraan kita fokuskan pada pra kerasulan. Artinya Rasulullah belum menerima wahyu, tapi sampai di situ saja kita sudah banyak ya bisa mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari kepribadian baginda Rasulullah, terutama di masa-masa remajanya tadi. Nah, ini para jamaah sekalian, teman-teman, para pemuda yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan ya dengan meneladani beliau, karena salah satu bukti cinta itu adalah kita mencontoh, meniru, meneladani orang yang kita cintai tersebut. Saya yakin kalau yang akhwat punya orang yang ia idolakan, orang yang ia cintai, sedikit banyaknya pasti diikuti, ditiru, ya kan? Ngefans sama siapa, idolakan siapa misalnya, cara hijabnya nanti bagaimana, dililit berapa kali, begitu kan?
ya. Yang ikhwan juga begitu, ya. Mengidolakan siapa, misalnya dalam olahraga, pasti nanti mengikut itu gaya-gaya olahraganya. Ya, suka sama Cristiano Ronaldo itu ikut gaya main bolanya seperti Cristiano Ronaldo. Maka begitu juga seperti kepada baginda Rasulullah. Kita cinta kepada beliau, kita idolakan beliau, maka ikuti dan teladani beliau. Maka itulah salah satu bukti bahwa kita telah mencintai baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan kecintaan itu juga kita dapat mendapatkan kecintaan dari Allah dan Rasulnya, sehingga kita semua bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.